Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Jadi di video kali ini saya bakalan ngasih tahu aplikasi akseleran via mobile yang kemarin kan di laptop. Nah sekarang di HP. Berarti ini tuh penjelasan yang udah saya tahu lebih lah ya. Nah, pertama-tama kalian masukkan kode referral yang sudah saya kasih di link di bawah atau di samping video kalian lihat lah ya. Yang gitu. Nah, apa itu aplikasi? Nama aplikasinya tuh Akseleran. Aplikasi Akseleran itu investasi peer to peer atau kita ngasih pinjaman kepada orang yang mau minjem. Nah, di sini tuh aplikasi peer to peer tuh saya udah ada 3. Yang pertama yaitu Danain Alami. Nah, nanti saya bahas 2 aplikasi itu dan sekarang kita bahas dulu akselerannya. Bagaimana sih cara daftarnya? Nah, cara daftarnya adalah kalian tinggal masukkan sekarang, lalu kalian pilih aja. Nah, di sini tuh di aplikasi ini tuh ada 2. Kita mau akun kita tuh mau ngasih pinjem atau mau minjem. Nah, kalau misalnya mau minjem, kalian ituin aja. Apa namanya itu? Pilih aja saya mau minjem gitu kan. Kalau mau ngasih minjem, berarti ngasih minjem gitulah. Ya kurang lebihnya gitu. Terus misalnya nih ya, kalian masukkan kode referral. Nah, kenapa harus masukkan kode referral? Supaya di saldo kalian tuh mendapatkan uang 100.000. Dan itu tuh worth it lah ya, lumayan lah 100.000. Nah, nama kodenya itu AKSLNISA 425829. Nah gitu ya. Namanya AKSLNISA 425829. Nah ini ya kodenya. Langsung aja kalian lanjut seperti ini. Nah setelah ini kalian verifikasi di email yang kalian punya, yang kalian daftar tadi. Nah udah di email yang kalian tadi daftar, kalian buka di Gmailnya. Oke. Nah di itu kan tim akselerannya itu muncul ya, email aktivasi lah, biasa lah ya. Kita langsung aja ke akseleran.com. Anda telah terdaftar akseleran, nah gitu. Terus kalau udah terdaftar seperti itu, masuk lagi ke aplikasi kirim ulang verifikasi. Nah, kirim ulang verifikasinya itu akan berbentuk seperti ini. Bentar ya, nah di sini. Nah, berbentuk seperti ini. Kalian klik aja konfirmasi. Nah, konfirmasi. Nah, setelah dikonfirmasi, kalian lanjut. Nah, nanti tuh kalian masukin OTP atau verifikasi nomor seperti itu. Nah, verifikasi nomornya itu kalian masukin aja verifikasinya gimana. Nah, misalnya lanjut nih ya, lanjut. Oke, udah kan? Nah, kalian masukkan nomor HP. Nah, untuk nantinya dilanjutin lagi. Nah, udah masukin kode verifikasi, kalian pilih yang mana nih? Daftar sebagai pemberi pinjaman atau daftar sebagai peminjam. Nah, berhubung kita mau jadi daftar pemberi pinjaman, kita klik ini.
Lanjut. Nah, di sini oke, lanjut. Kita baca dan klik ini. Ya, kayak gitu. Di sini tuh kalian kok ada suara ini ya? Ini bisa pakai perorangan atau perusahaan. Nah, saya pakai perorangan. Ya, kalau kalian punya perusahaan ya pakai. Nah, di sini tuh ada 3 pengisian data. Yang satu itu KTP, NPWP, dan informasi akun bank. Nah, kalau misalnya tidak punya NPWP tidak masalah. Nah, terus di sini tuh ngisi data diri, akun bank, dan tanda tangan seperti itu ya. Berhubung saya udah punya, langsung aja kita keluar aja ya. Karena saya udah punya juga, langsung aja pakai akun saya sendiri. Nah, terus di sini, nah kalau misalnya kalian udah masuk di sini, nah di sini tuh ada beberapa. Nah, oh ya, kan tadi tuh daftar ya, daftar. Udah daftar gitu tuh, daftar nih. Terus kalian masukkan foto KTP, foto kalian megang KTP. Terus kalau misalnya punya NPWP ya kalian masukin NPWP-nya gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya udah gitu, nggak apa-apa. Terus di sini tuh ada beberapa, ada pengaturan akun, auto lending, dokumen saya, laporan saya, kode referral, promo, kalkulasi finansial. Nah, di sini ada peluang, portofolio, dana, inbox, dan lainnya. Nah, pengaturan akun. Nah, di sini tuh kalian bisa ganti email, ganti password, ganti informasi personal atau akun bank. Nah, akun banknya itu kalian bisa pakai akun yang Anda udah punya gitulah ya. Nah, apa itu auto lending? Auto lending adalah jadi kita tuh ngasih program pinjaman mau berapa, otomatis dia tuh bakalan bakalan ada otomatis orang itu ada yang minjem gimana ya. Jadi kita ngasih uang. Nah, kita tuh nggak perlu ngajuin perusahaan, kan biasanya tuh kan di sini ya di peluang, misalnya tuh di peluang. Nah, di peluang ini tuh kita tuh nyari gitu. Siapa sih yang mau minjem uang gitu ya? Siapa orang yang mau, perusahaan mana sih yang mau nginjem saya kasih uang gitu ya untuk dipinjem. Nah, di auto lending tuh kita tidak perlu seperti itu. Nanti otomatis ada orang yang mau meminjamkan seperti itu gitulah. Otomatis ada orang yang ingin memerlukan uang kita gitulah, intinya tuh gitulah, otomatis gitulah. Jadi kalian tuh tinggal nunggu aja. Nah, kalau misalnya di aplikasi yang lain seperti contoh lah ya di Danain. Di Danain itu biasanya orang itu tanggungannya itu ya emas. Jadi misalnya kita tuh mau minjem uang. Nah, jadi jaminannya itu adalah emas. Nah, kalau misalnya si orang itu tidak membayar, ya otomatis emasnya itu ke kita gitulah, kayak pegadaian gitulah ya, minjem uang pakai jaminan barang. Nah, kalau didanain itu pakai emas gitu. Terus yang investasi peer to peer juga ada, yang syariahnya juga gitu, namanya itu apa ya, saya lupa. Nah, gitulah. Nah, di sini tuh kalian bisa create hanya 3 aktivitas yang aktif ya. Di sini kalian tambahin aja. Nah, kalian tuh di sini detail auto lendingnya kalian kasih nama, nominal, rating minimum. Rating minimum itu kalau A++ tuh biasanya dikasih bunganya itu 11,75.
Nah, kalau misalnya yang C itu biasanya bunganya itu 30%. Nah, nanti tuh ini tuh tergantung perusahaan atau peminjam mau berapa bulan gitu. Misalnya tuh mau 3 bulan, mau 4 bulan. Nah, itu tuh pasti bakalan berganti. Itu setahu aku sih ya. Tapi nggak tahu. Nah, misalnya 200.000, misalnya ya 200.000 kalian kasih nih. Terus rating minimumnya tuh saya biasanya jadi C. Terus bunga minimumnya saya biasanya segini dulu. Terus bit per pinjamannya itu kasih berapa gitu ya. Itu terserah sih kalian mau ngasih berapa. Di sini tuh kita mulai investasi itu 100.000. Nah, 100.000 itu tuh akan bertambah sesuai dengan bunga yang bunga sesuai dengan bunga yang kita kasih gitu. Apa ya? Gitulah intinya itu gitu. Nah, minimum lama tenornya itu biasanya satu bulan. Nah, maksimalnya itu paling setahun gitu ya. Paling lama. Terus di situ semua tipe ya. Nah, di sini status anggunan, nah kalian pakai beranggunan sama di sininya itu asuransinya kalian aktifkan. Terus kalian setup auto lending. Nah, di sini tuh ya udah kalian tunggu aja sampai ada orang yang mau minjem gitu. Gitu guys. Seperti itu. Nah, tunggu aja sampai beberapa bulan. Nah, di investasi peer to fair juga itu tuh ya namanya juga ngasih pinjem ke orang pasti kadang ada aja gitu. Ada aja masalah ya gak semua orang lancar juga kan, tapi kenapa kalian harus memilih aplikasi ini? Karena di sini tuh akan ditanggung jawab. Jadi misalnya tuh apa namanya tuh akseleran tuh biasanya ngasih informasinya gercep gitu. Misalnya si A ini tuh tidak membayar. Nah, ada alasannya. Alasannya itu karena ini. Terus si pembinjam A ini tuh akan menjual aset. Nah, menjual aset. Terus biasanya itu kadang pendingnya itu berbulan-bulan atau enggak berbulan-bulan, beberapa hari ya, 20 kadang berapa gitu ya. Berhubung saya masih baru beberapa jam dan saya ulik dan saya lihat tutorial di YouTube ya, kurang lebihnya itu saya rangkum seperti ini. Nah, seperti itu. Terus cara nambahin saldonya itu gimana? Nah, caranya itu gampang, kalian tambahkan dana aja, pilih metode pembayaran. Di sini bank lain kalau misalnya kalian punya. Nah, di sini tuh kalian salin nomor ini, lalu kalian masukin ke ya biasalah ke bank BCA. Di sini tuh kalau aku kan BCA. Nah, kalian di mobile BCA-nya itu pengirim apa sih, transfer, terus di situ tuh antar bank lain, terus kalian masukin kode bank ini, Bank Permata, terus kasih nomor rekening ini, lalu masuk nanti uangnya itu ke sini. Nah, seperti itu guys. Nah, berhubung saya baru yang minjemnya itu, beri pinjamannya itu cuma 200.000, yang ini tuh masih on proses, belum ada ini. Jadi ya tunggu aja beberapa minggu ya, atau beberapa bulan. Kan ini tuh tendornya itu berapa ya? Dia tuh kalau nggak salah 3 bulanan gitu. Nah, kalau misalnya lancar alhamdulillah, kalau misalnya enggak ya tunggu gitu ya. Nanti juga nggak perlu khawatir apa ya nggak dibayar, nggak juga sih, pasti dibayar.
Nah, di sini misalnya ya, aku kan ada yang butuh duit nih. Namanya itu usaha penyediaan barang dan jasa industri oil dan gas. Nah, kalian bisa di sini identitas usahanya PT DPP Jakarta. Tahun pendirinya itu 2001, kategorinya itu olive field SPCS. Nah, deskripsinya berdiri sejak tahun 2001, bla 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 ya. Nah, terus di sini tuh highlight keuangannya. Kalian lihat pendapatannya itu segini, hutang dan modalnya itu segini dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, dan ini saya nggak tahu ya rasio keuangannya. Saya tidak tahu itu apa. Jadwal asuransi. Nah, jadwal asuransi itu tuh segini. Ya gitulah. Terus histori pinjaman. Lah lihat histori pinjamannya. Nah, kan ini pinjaman dalam penawaran, pinjaman aktif, pinjaman lunas. Oh, berarti ini mah baru ya, pinjaman lunasnya 0, pinjaman aktifnya 0, riwayat pinjam lunas. Oh, ini mah kayak perusahaan baru, belum ada ini. Mudah-mudahan sih bagus. Amin. Nah, seperti itu. Gitu guys. Kan kalau dulu tuh ya, aku lihat di YouTube gitu, akseleran dulu tuh kita tuh harus nyari. Ya tuh kayak gini nih, dicari satu-satu. Nah, sekarang tuh ada auto lending. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyari. Itu guys. Mantap. Oke, mungkin sekian videonya. Jangan lupa subscribe dan like juga channel YouTube Nisa Milenia. Ya, mungkin segitu. Udah, paling gitu aja informasinya. Saya pasti sekarang mah bukan ngebahas game, tapi ngebahas tentang percuanan di online. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian pakai kode referral saya, yaitu ini ya, atau klik link di deskripsi.